Salam sehat bagi Bapak dan Ibu di Padukuhan Polo Dadi. Pada kesempatan ini, mari kita lihat hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum Anda menutup atau melanjutkan usaha Anda di kala pandemi. Mari kita simak video berikut. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah cash flow. Ketika bisnis Anda tidak memiliki pendapatan, maka Anda harus segera melihat berapa banyak uang yang Anda miliki dan memikirkan berapa lama Anda bisa bertahan dengan jumlah tersebut. Jika Anda memutuskan untuk tidak menutup bisnis, maka kembangkan beberapa skenario. Skenario tersebut bisa tentang sampai kapan Anda bertahan dengan kondisi nol pendapatan, bagaimana bisnis Anda akan berjalan dengan jumlah uang yang ada, serta pengeluaran apa yang dapat Anda minimalisir. Ketika Anda memutuskan bahwa bisnis sudah tidak dapat bertahan, maka segera daftarkan diri Anda agar dapat menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal kedua yang harus Anda pertimbangkan adalah SDM yang Anda miliki. Dengan memperkerjakan banyak orang pada keadaan seperti ini, tentunya bagus, karena pekerja Anda pasti membutuhkan uang. Namun, agar bisnis Anda dapat bertahan, maka Anda dapat memotong gaji mereka. Dan bila bisnis Anda sudah di ambang penutupan, pertimbangkan untuk mengurangi jumlah pekerja yang dimiliki. Sebelum Anda memutuskan ikatan kerja pegawai, sebaiknya perhatikan hal berikut. Yang pertama adalah masalah kemanusiaan. Di masa pandemi seperti ini, tentunya banyak pegawai yang tidak bisa mudik karena memiliki penghasilan yang pas-pasan. Penting bagi Anda untuk memastikan kesejahteraan fisik pegawai sebagai prioritas utama. Yang kedua adalah melihat latar belakang pegawai. Apakah pegawai tersebut datang dari lingkungan yang memiliki biaya hidup lebih murah dari tempat kerjanya? Jika iya, Anda dapat memulangkan mereka dengan perhitungan mereka memiliki cukup uang untuk hidup, setidaknya sampai situasi membaik dan kemudian mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Yang ketiga adalah memperhatikan biaya perusahaan. Anda harus melihat siapa yang berbakat dan pertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Contohnya seperti siapa yang dapat melakukan pemasaran, siapa yang dapat mengontrol kualitas produk dengan cepat. Hal ketiga yang menjadi pertimbangan adalah model bisnis. Banyak kreativitas yang muncul dari kebutuhan. Oleh karena itu, teruslah observasi sekitar Anda dan catat tren yang muncul di wilayah Anda selama beberapa minggu belakangan. Anda dapat mengubah model bisnis Anda atau melebarkan bisnis agar dapat menyesuaikan tren tersebut. Hal yang penting adalah bisnis Anda tetap hidup, walaupun Anda sepenuhnya mengubah apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang keempat adalah motivasi. Lebih mudah untuk terguling dibandingkan mempertahankan bisnis ketika ada badai cobaan. Ketika ada saat-saat di mana Anda merasa putus asa, tetaplah untuk fokus. Perbanyak pengetahuan Anda agar dapat bertahan di saat pandemi. Dan aplikasikan pengetahuan tersebut. Pertimbangkan bila usaha Anda runtuh, maka mitra, anggota tim Anda, pelanggan Anda, dan investor Anda tentunya akan merasa kehilangan. Keempat hal tersebut merupakan beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan sebelum menutup usaha. Janganlah menyerah dalam melakukan sesuatu yang Anda sukai. Ingat, Anda dapat mendaftarkan diri Anda agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Simak video kami yang berjudul "Bagaimana untuk mendapatkan bantuan bagi UMKM dari pemerintah?" Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu. Bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk hubungi kami ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Salam sehat.